Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Di sini saya akan memberikan layanan tentang perilaku bullying pada remaja. Nah, teman-teman semua pastinya udah gak asing ya sama dari kata-kata perilaku bullying. Mungkin di tahun kemarin juga marak banget ya kasus-kasus bullying di sekolahan-sekolahan, mau di SD, SMP maupun SMA. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan mengetahui dulu apa sih itu tuh bullying itu. Nah, bullying itu menurut hasil survei organisasi sejiwa selain Indonesia dan UI menunjukkan bentuk kekerasan yang meliputi bullying verbal, psikologis, serta fisik yang dilaporkan oleh siswa. Terdapat 66,1% siswanya adalah SMP dan 67,9%-nya adalah siswa SMA. Banyak banget ya teman-teman ya untuk kasus bullying itu. Oke, teman-teman sendiri nih, ada yang tahu nggak sih apa itu bullying? Kalau teman-teman tahu, boleh banget tinggal tulis di kolom komentar aja ya. Nah, untuk selanjutnya nih, lalu apa itu perilaku bullying? Nah, di sini perilaku bullying adalah siswa yang secara sengaja mengintimidasi siswa lain, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, serta tidak adanya keseimbangan sosial antara pelaku bullying atau bullies atau korban bullying yaitu victims. Nah, dari teman-teman, bagian teman-teman yang suka melihat perilaku bullying di sekitar teman-teman juga, boleh banget teman-teman juga bisa bantu melaporkannya ya, daripada nanti kasus bullying itu semakin besar, semakin banyak juga. Jadi kita dengan melaporkan itu bisa mengurangi tindakan perilaku bullying pada siswa. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, saya akan memberikan menu bahasan. Yang pertama ada faktor bullying, yang kedua ada jenis-jenis bullying, yang ketiga ada perilaku bullying, yang keempat ada dampak dari perilaku bullying. Oke, yang pertama mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang faktor perilaku dari tindakan bullying ya. Nah, faktor dari perilaku bullying antara lain di sini ada faktor keluarga. Nah, dari faktor keluarga ini meliputi perilaku yang mempelajari dari konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian siswa juga bisa meniru terhadap kepada teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku, cobaan-cobaan itu akan belajar bahwa mereka memiliki kekuatan yang diperbolehkan untuk berperilaku agresif. Dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan kasus dan kekuasaan seseorang. Dari sini anak mengembangkan perilaku bullyingnya. Nah, dari faktor keluarga ini mungkin ada juga nih siswa yang melihat kayak percekcokan rumah tangga dari orang tuanya, terus ada yang melihat dari tindakan kekerasannya, kemudian anak itu bisa meniru dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya kepada teman-temannya. Oke, faktor yang kedua itu ada sekolah. Nah, dari pihak sekolah sering mengabaikan keadaan bullying ini. Atau pihak sekolah juga sering kali merasa tidak acuh terhadap tindakan bullying ini. Jadi, akibatnya anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka sendiri untuk melakukan intimidasi terhadap orang lain. Bullying ini berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya nih, berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah atau anggota siswa-siswanya yang berada dalam sekolah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kelompok sebaya. Mungkin dari kelompok sebaya ini teman-teman juga kayak masa-masa remaja itu masa-masa angin ribut ya. Masa-masanya teman-teman itu mencari jati diri teman-teman. Nih, dari beberapa anak melakukan bullying itu adalah usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu.
Misal kalian pengen masuk salah satu geng atau salah satu circle yang mungkin bisa dibilang famous dan kalian pengen masuk, tapi kalian nggak tahu nih cara masuknya tuh seperti apa biar bisa gabung sama mereka. Dan kemudian teman-teman kayak menunjukkan nih kalau aku tuh bisa, tapi dengan cara yang salah, yaitu cara yang bullying ini ya. Nah, kelompok sebaya merupakan PR yang sangat signifikan bagi siswa karena sebagian besar waktu siswa itu dihabiskan di bersama teman-temannya di sekolah ataupun di tempat perkumpulan-perkumpulan. Kemudian yang keempat, ada kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Nah, salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying itu adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa aja nih demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran jika lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa. Pasti juga teman-teman sering banget ya melihat ada juga nih siswa-siswa yang memalak teman-temannya nih. Kayak walaupun malaknya itu nggak besar-besar juga ya nominalnya, atau misalkan kalian lagi jajan atau tiba-tiba kalian langsung dicegat sama kakak kelas atau sama teman sebaya kalian, teman sekelas kalian, terus dimintain makanan. Nah, itu juga adalah faktor dari perilaku bullying yang merupakan difaktori oleh lingkungan sosial. Kemudian yang terakhir ada media televisi dan media sosial. Televisi dan media cetak merupakan pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan dalam Kompas nih, yang dikutip dalam Sandri tahun 2015, memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya. Meniru gerakannya itu sebanyak 64% dan kata-katanya itu sebanyak 43%. Nah, bagi teman-teman nih yang menurut teman-teman diri teman-teman seperti kayak sudah membuli temannya, mohon diurungkan lagi karena dalam perilaku bullying ini nanti teman-teman bisa punya dampak untuk kedepannya itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, oke? Nah, selanjutnya kita akan ke bahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis dari bullying. Nih, teman-teman kan yang tadi kita udah singgung di depan ya, jenis-jenis bullying itu ada apa aja? Tadi ada jenis-jenis bullying, ada verbal, fisik, terus ada lagi relasional, dan kemudian juga ada cyberbullying. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Nah, dari jenis-jenis perilaku bullying itu adalah bullying verbal. Nah, bullying verbal itu adalah bentuk penindasan yang paling umum serta yang paling mudah dilakukan serta dapat digunakan baik oleh anak perempuan maupun laki-laki. Penindasan secara verbal dapat berupa julukan nama, celahan, fitnah, kritik, kemudian ada penghinaan dan pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Nah, jadi bagi teman-teman nih hati-hati banget ya kalau misalkan teman-teman berbicara secara kasar, terus secara tidak sengaja juga menyinggung teman sekelas atau temannya teman-teman gitu ya. Kalian juga harus berhati-hati dalam berucap ya. Kemudian ada bullying fisik. Nah, bullying fisik ini adalah salah satunya itu adalah memukul, mencekik, menyikut, menyinggung, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar siswa yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik siswa yang tertindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin banyak jenis serangan ini, bahkan walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius. Kemudian ada bullying relasional. Nah, bullying relasional ini adalah bullying yang paling sulit dideteksi. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban, penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengecualian, dan penghindaran.
Penghindaran suatu tindakan penyingkiran adalah alat penindasan yang terkuat. Anak yang digunjingkan mungkin akan tidak mendengar gosip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pendengaran yang agresif, lirikan mata, helaan napas, bahu yang bergedik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Coba nih, teman-teman pernah nggak sih kalau kalian melihat orang yang nggak teman-teman suka tuh kayak sinis banget, kayak teman-teman itu seperti kasih bombastic side eyes, ya nggak? Kalau iya boleh nih boleh banget tinggal di komen lagi aja kenapa teman-teman bisa melakukan hal seperti itu. Itu merupakan salah satu bullying relasional ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengurangi tindakan yang seperti itu, oke? Kemudian ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada intinya, korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari perilaku bullying, baik dari SMS, pesan di internet, dan media sosial lainnya. Bentuk berupa pengiriman pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar, meninggalkan pesan voicemail yang kejam, menelpon terus-menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa, silent calls ya. Membuat website yang memalukan bagi korban dihindarkan atau dijauhkan dari chatroom lainnya, atau bisa kita sebut happy slapping ya, yaitu video yang berisi di mana si korban dipermalukan atau dibully lalu disebarluaskan. Nah, itu ya beberapa dari contoh jenis-jenis dari perilaku bullying. Coba deh teman-teman, kalau misalkan teman-teman pernah nih masuk ke salah satu atau aku pernah nih ngelakuin kayak gini, jadi teman-teman bisa untuk menghindarinya ya, karena teman-teman udah tahu nih jenis-jenis bullying itu tuh apa aja ya. Oke, kita ke bahasan yang selanjutnya, yaitu peran perilaku bullying. Nah, ini nih peran dari perilaku bullying ya. Oke, peran dari perilaku bullying itu ada bullies atau pelaku bullying. Nah, yang dimaksud bullies ini adalah murid yang secara fisik dan emosional melukai murid lain secara berulang-ulang. Pelaku bullying juga cenderung memperlihatkan simptom depresi yang lebih tinggi daripada murid yang tidak terlihat dalam perilaku bullying dan simptom depresi lebih rendah daripada victim atau korban. Pelaku bullying cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan dan pemahaman akan emosi orang lain yang sama. Jadi dalam si pelaku bullying ini mereka bisa mendeteksi dari emosi dari orang lain nih. Misalkan teman-teman lagi merasa nggak enak sama, misal teman-teman tuh nggak suka nih sama salah satu orang, dan si pelaku bullying ini tahu kalau teman-teman ini nggak suka nih sama si orang ini. Nah, jadi secara tidak langsung si pelaku bullying ini adalah untuk menghasut teman untuk membuli si teman-teman yang nggak disukain itu ya. Kemudian ada victim. Victim itu adalah korban bullying, yaitu adalah murid yang sering menjadi target dari perilaku agresif, tindakan yang menyakitkan, dan hanya memperlihatkan sedikit pertahanan melawan penyerang dibandingkan dengan teman sebayanya yang tidak menjadi korban. Korban bullying cenderung menarik diri, depresi, cemas, dan takut akan situasi baru. Murid yang menjadi korban bully lebih menyendiri dan kurang bahagia di sekolah, serta memiliki teman dekat yang lebih sedikit daripada murid lain. Nah, korban bullying juga dikarakteristikkan dengan perilaku hati-hati, sensitif, dan pendiam. Kemudian nih ada bully victim atau pelaku dan korban bullying. Mengemukakan bullying victim menunjukkan level agresivitas verbal dan fisik yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak lain. Bully victim juga dilaporkan mengenalami peningkatan simptom depresi, merasa sepi, dan cenderung merasa sedih dan moody daripada murid lain.
Bully victim ini juga sering dikarakteristikkan dengan reaktivitas, regulasi emosi yang buruk, kesulitan dalam akademis, dan penolakan dari teman sebaya, serta kesulitan belajar. Dan yang keempat itu ada netral. Nah, maksudnya adalah pihak yang tidak terlibat dalam perilaku agresif bullying ini lebih menghindari pertikaian yang akan menyulitkan kehidupannya. Pada peran ini, netral berada pada fase tidak lemah atau tidak pula kuat ya. Jadi ya, ini antara setengah-setengah aja ya buat yang versi netralnya ini. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, dari ini nih, untuk yang terakhir itu adalah adanya dampak dari perilaku bullying. Nah, dampak dari perilaku bullying adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk menyakiti korban secara mental atau fisik. Korban akan mengalami kesejahteraan psikologis yang rendah, seperti rasa bersalah yang berkepanjangan, malu, merasa gagal karena tidak dapat menghadapi perlakuan bullying terhadapnya. Selanjutnya, korban akan merasa terisolasi dari teman sebayanya, mengalami kesulitan berkonsentrasi pada pekerjaan sekolah, sehingga korban akan menolak untuk pergi bersekolah dan memilih untuk absen. Strategi yang diambil dengan korban adalah tidak efektif sehingga mengganggu kemajuan pendidikan dari si korban ini. Dampak. Selain dampak yang saya jelaskan, mungkin teman-teman juga udah tahu mungkin ya, dampak-dampak yang lain dari tindakan perilaku bullying ini. Dampak yang diberikan ini mungkin lebih seperti membuat si korban ini ketakutan akan untuk melewati hari besok. Karena mungkin dalam pikiran anak yang dibully ini mungkin untuk kedepannya dia sudah berpikir bahwa untuk kedepannya dia akan dibully lagi. Jadi mereka untuk maju ke step selanjutnya itu mereka merasa seperti apa ya? Seperti takut. Seperti takut karena dia takut akan dibully lagi secara lebih parah atau lebih ekstrim lagi ya. Oke. Nih. Nah, oke teman-teman, untuk bahasan bully ini cukup sekian. Mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, boleh banget tinggal ditaruh di kolom komentarnya aja. Atau juga bisa nanti kalian tinggal kontak yang ada di sini, ada email, ada nomor telepon juga ya. Jadi buat teman-teman nih kalau masih ada yang kurang paham atau kurang jelas, boleh banget tinggal tulis di kolom komentar dan bisa juga tinggal email dan juga WhatsApp aja. Oke, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman untuk menambah wawasannya juga nih tentang bullying itu seperti apa, tindakan yang bagusnya seperti apa, terus jenis-jenis bullying itu seperti apa. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.